Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Arsyad SPD MPD yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Perkenalkan, nama saya Laude Jul Ashar selaku moderator dan anggota-anggota saya yang terdiri dari. Perkenalkan, nama saya Abdul Zubair, NIM 026. Perkenalkan, nama saya Wadeni Ramadhani, NIM A1F2244058. Saya atas nama Sandra Dewi dengan NIM A1F224020. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NIM A1F224088. Langsung saja saya akan mempersilakan kepada Saudara Zubair untuk membacakan materi. Pertama itu dasar-dasar hidrokarbon, definisi dan jenis. Hidrokarbon adalah senyawa organik. Mereka hanya terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Ada 3 jenis utama yang akan kita bahas. Pertama, alkena, dan alkuna. Sifat kimia hidrokarbon. Kelarutan. Hidrokarbon bersifat nonpolar. Mereka tidak larut dalam air, namun mereka larut dalam pelarut organik seperti benzena. Titik didih meningkat dengan massa molekul. Hidrokarbon rantai panjang memiliki titik didih lebih tinggi. Reaktivitas. Alkana cenderung kurang reaktif. Alkena dan alkuna lebih reaktif karena ikatan rangkap atau rangkap 3. Pembentukan minyak bumi. Minyak bumi tidak terbentuk dalam waktu singkat. Prosesnya memakan waktu jutaan tahun dan melalui 4 tahapan utama. Pertama, tahapan organik. Minyak bumi berasal dari sisa-sisa organisme purba, terutama plankton dan alga. Organisme ini hidup di laut dan setelah mati mereka mengendap di dasar laut bersama lumpur dan pasir. Seiring waktu, mereka terkubur dan terhindar dari oksigen sehingga tidak membusuk. Proses kedua, proses diagnesis. Endapan yang mengandung sisa organisme tadi semakin tertimbun lapisan endimen baru. Tekanan dari lapisan atas serta suhu yang meningkat mulai mengubah materi organik menjadi zat awal minyak. Ini merupakan tahap awal pembusukan tanpa oksigen yang mempercepat perubahan menjadi senyawa kompleks. Tahap ketiga, korogen. Materi organik yang telah mengalami tekanan dan panas berubah menjadi korogen. Korogen adalah zat padat mirip lilin yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Ini adalah prekursor dari minyak gas dan bumi. Bahan awal dari minyak gas dan bumi. Proses keempat, minyak dan gas. Jika korogen terus terkubur lebih dalam, tekanan dan suhu akan semakin tinggi sekitar 60-150 derajat Celcius. Dalam kondisi tersebut, korogen akan pecah gas. Jika korogen terus terkubur lebih dalam, tekanan dan suhu akan semakin tinggi, sekitar 60-150 derajat Celcius. Dalam kondisi tersebut, korogen akan pecah menjadi hidrokarbon cair atau minyak bumi dan gas alam. Hidrokarbon ini kemudian akan bergerak ke batuan reservoir, yaitu batuan berpori yang bisa menyimpan minyak dan gas. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks dari senyawa kimia, terutama hidrokarbon. Komposisinya bervariasi tergantung lokasi sumurnya. Komposisi secara umum, pertama alkana dan sikloalkana, 70-80%. Senyawa rantai karbon jenuh seperti metana, etana, oktana. Ini adalah komponen utama minyak bumi. Sering digunakan untuk bahan bakar dan pelarut industri. Komposisi kedua, senyawa aromatik. Senyawa aromatik mengandung cincin benzena, contohnya toluena dan siklena, digunakan sebagai bahan baku industri kimia seperti plastik, pewarna, dan obat-obatan. Beberapa bersifat toksik dan harus ditangani dengan hati-hati. Komposisi ketiga, non-hidrokarbon. Non-hidrokarbon mengandung kandungan non-hidrokarbon kecil berupa belerang, nitrogen, oksigen, dan logam berat. Ini yang membuat minyak mentah harus dimurnikan atau refining sebelum digunakan. Proses pengolahan minyak bumi. Yang pertama, distilasi fraksinasi minyak mentah dipanaskan, uap naik melalui menara. Berbagai fraksi terkontaminasi pada ketinggian berbeda.
Yang kedua, cracking molekul hidrokarbon besar dipecah. Ini menghasilkan molekul yang lebih kecil digunakan untuk bahan bakar bensin. Ketiga, reforming, mengubah struktur hidrokarbon. Ini meningkat angka oktan, menghasilkan bensin berkualitas tinggi. Purifikasi, menghilangkan kontaminasi berbahaya, sulfur dan nitrogen adalah contoh. Ini melindungi lingkungan. Produk minyak bumi. Pertama, bahan bakar bensin, diesel, aftur, dan LPG. Ini adalah produk paling dikenal. Mereka menggerakkan transportasi dan industri. Yang kedua, plastik. Yang polyethylene, polen ini dan PFC. Minyak bumi adalah bahan baku utama digunakan dalam berbagai produk sehari-hari. Yang ketiga, aspal digunakan untuk pembangun jalan, juga sebagai bahan kedap air, merupakan residu dari distilasi. Lingkungan yang kesatu itu emisi gas rumah kaca berkontribusi pada perubahan iklim global akibat emisi. Kedua, tumpahan minyak mencemari ekosistem laut dan darat secara signifikan. Yang ketiga itu teknologi CCS, pengembangan teknologi penangkapan dari penyimpanan karbon. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil materi kami dan saya akan membacakan hasil kesimpulan dari materi kami. 84% porsi energi global. Minyak bumi menyumbang sebagian besar energi dunia. Ini menunjukkan dominasinya. Namun ketergantungan ini perlu dikurangi. 2050 target net zero. Banyak negara berkomitmen pada net zero emisi. Ini akan mengurangi penggunaan hidrokarbon, fokus pada energi terbarukan. 30% penurunan produksi. Diperkirakan penurunan produksi minyak bumi ini akan terjadi dalam dekade mendatang. Transisi energi sangat penting. Hidrokarbon dan minyak bumi sangat penting bagi kehidupan modern. Namun transisi ke energi berkelanjutan harus terus berlanjut. Pengembangan teknologi baru sangat diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.